dengan Nak Ayu ya. Ya Bu. Kalau boleh tahu dari kelas berapa lagi Nak? 10-nya 3 Bu. Oke, 10-nya 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik ya. Tadi belajar apa Nak sebelum datang ke sini? Tadi itu belajar matematika Bu, terus belajar kimia juga. Oke. Bagaimana masih semangat di hari ini? Yang itu Bu, Tapi kelihatannya masih kurang nih. Sebelumnya apakah Nah Ayu ini sudah pernah datang ke ruang BK atau sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Oke, jadi sudah pernah melakukan konseling sebelumnya ya? ya Bu, sudah pernah 3 hari sama Ibu Ika kalau tidak salah Bu. Oke. Kalau Ibu boleh tahu tujuan Nak Ayu datang menemui Ibu ini untuk apa ya Kak? Begini Bu, jadi tujuan saya itu datang menemui Ibu karena ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Oke, jadi Nak Ayu datang ke sini untuk mencari solusi dari masalah Nak Ayu. Iya Bu. Sebelum kita memasuki proses konseling, di sini Ibu tegaskan sekali lagi ya, dalam konseling itu kita harus menyampaikan dan juga menceritakan secara terbuka dan berasa supaya Nak Ayu nanti bisa menemukan solusi yang cocok untuk menyelesaikan masalah Nak Ayu. Untuk konseling ini 40 menit cukup ya Nak? Iya Bu, sudah cukup. Oke, mungkin kita langsung mulai saja deh Nak. Kalau boleh tahu masalah apa yang sekarang sedang dialami oleh Nak Ayu? Jadi begini Bu, saya itu selalu merasa terjauh dari teman-teman saya. Saya selalu merasa sendirian di kelas, saya merasa tidak punya teman. Itu Bu, masalah saya Bu. Oh, jadi Nak Ayu ini merasa diabaikan atau disepelekan di kelas, jadi merasa diasingkan ya Nak? Iya Bu. Sebelumnya apakah pernah terjadi masalah di kelas sehingga Nak Ayu ini dijauhi atau diasingkan oleh teman-temannya atau bagaimana? Sebelumnya memang seperti itu Bu. Saya selalu merasa diasingkan dan tidak punya teman yang dekat dari kelas karena mereka selalu tidak saya Bu. Oke, jadi dari awal masuk di kelas ini ya? Iya Bu. Kalau Ibu tahu apakah masalah ini mengganggu Nak Ayu? Sangat Bu, sangat mengganggu, apalagi ketika ada tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama atau kelompok itu saya selalu tidak punya teman kelompok Bu, tidak ada yang Jadi sangat mengganggu ya Nak? Iya Bu. Oke, jadi masalahnya itu Nak Ayu sering diasingkan atau merasa terisolir di kelas D. Sebelum kita memasuki tahap konseling, Ibu ingin mengetahui tingkat kecemasan atau tingkat seberapa berat masalah yang dihadapi oleh Nak Ayu ini. Jadi menurut Nak Ayu dari skala 0 sampai 10 itu masalahnya ada di mana? Saya rasa 8 Bu. Oke, 8 itu cukup tinggi ya Nak? Iya Bu. Oke, jadi kita akan berusaha untuk mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah dari Nak Ayu ini. Boleh diceritakan kayak seperti apa pengalamannya di kelas sehingga merasa diasingkan di kelas Nak? Jadi seperti ini Bu, saya itu seringkali merasa teman-teman saya ketika saya datang atau ketika saya duduk di dekat mereka itu seakan-akan jauh dan tidak menganggap saya itu ada Bu. Kemudian tapi selain saya sering juga mendengar teman-teman yang lain bahwa yang membuat mereka itu seperti itu, mereka menganggap saya tidak suka sama mereka atau saya ini sinis kepada mereka Bu. Oke, jadi saat berkumpul bersama mereka ini Nak Ayu kayak kelihatan sinis begitu. Jadi hal itu yang membuat mereka menjauhi Nak Ayu. Iya Bu, saya rasa itu yang membuat mereka menjauhi saya Bu. Tapi hal ini didengar sekilas atau memang mereka mengatakan secara langsung kepada Nak Ayu? Itu saya dengar hanya dari teman-teman secara sekilas Bu. Jadi hanya didengar secara sekilas, jadi belum tepat ya, belum pasti juga. Iya Bu. Jadi kan kita ingin mencari solusi. Jadi menurut kamu itu solusi yang tepat untuk kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu dengan apa? Mungkin saya rasa saya bisa lebih memperbaiki tatapan mata saya Bu, karena mungkin mata
sinis padahal tidak seperti itu kenyataannya, dan mungkin saya juga bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada mereka dan berbau kepada mereka. Saya juga mungkin akan menanyakan hal tersebut secara langsung kepada mereka, Bu. Jadi saya tidak lagi beranggapan sepihak. Saya langsung tanyakan kepada mereka secara langsung. Oke, jadi di sini ada 3 solusi yang Nak Ayu sebutkan kepada Ibu. Nah, di sini kan ada 3, yaitu yang pertama itu disebutkan Nak Ayu memperbaiki cara tatapan Nak Ayu ketika bersama teman-teman atau melihat teman-temannya. Terus yang kedua itu lebih mendekatkan diri kepada teman-teman Nak Ayu di kelas. Dan yang ketiga, yang terakhir itu yang disebutkan oleh Nak Ayu itu menanyakan langsung, jangan sampai spekulasi atau pemikiran Nak Ayu sendiri. Oke, jadi solusi yang Nak Ayu jelaskan tadi ke Ibu itu sudah sangat bagus. Namun menurut Ibu dari ketiga solusi itu perlu ada tahapan-tahapan yang perlu Nak Ayu lakukan. Itu yang pertama mencoba mendekatkan diri dengan teman-teman Nak Ayu. Sudah betul itu tadi, mencoba mendekatkan diri. Namun yang kedua itu yang perlu Nak Ayu lakukan baru menanyakan. Jadi bukan memperbaiki dulu cara Nak Ayu melihat teman-teman, tapi menanyakan dulu. Kalau sudah mendekatkan diri baru menanyakan, dan yang ketiga itu baru memperbaiki jika betul perasaan Nak Ayu itu bahwa dari cara Nak Ayu melihat mereka yang terkesan sinis, sehingga hal itu yang membuat teman-teman Nak Ayu menghindari Nak Ayu atau tidak menyukai Nak Ayu di kelas. Jadi apakah Nak Ayu sudah tahu susunan-susunan solusi atau cara yang bisa Nak Ayu lakukan? Saya rasa sudah tahu, Bu. Jadi berdasarkan apa yang tadi dibilang itu, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus coba mendekatkan diri kepada teman-teman saya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru saya tanyakan kepada mereka secara langsung apa yang membuat mereka menjauhi saya. Terus yang ketiga itu baru saya bisa memperbaiki tatapan sinis yang saya miliki atau mengontrol diri saya agar tatapan saya itu tidak seperti menyinisi mereka atau menjauhi mereka. Oke, bagus sekali. Jadi Nak Ayu ini sudah paham ya solusi-solusi yang bisa Nak Ayu lakukan untuk bisa membantu Nak Ayu menyelesaikan atau keluar dari permasalahan yang Nak Ayu hadapi. Nah, kan Nak Ayu sudah tahu kan solusi-solusi yang Nak Ayu bisa lakukan. Jadi di sini Ibu ingin mengetahui lagi tingkat kecemasan Nak Ayu terhadap masalah ini. Apakah masih sama dengan yang tadi atau tidak? Kalau kita urutkan lagi dari skala 0 yang paling rendah sampai ke skala tertinggi yaitu 10, tingkat kecemasan Nak Ayu terhadap masalah ini sudah berada di tingkatan skala berapa? Mungkin bisa dibilang sudah berada di tahap 5, Bu. Oke, sudah berada di skala 5, jadi sudah kecemasannya itu menurun ya, jadi kesedang. Dari yang tadinya 8 yang tinggi, sudah bisa dibilang cukup tinggi, sekarang berubah menjadi 5. Kalau Ibu boleh tahu apa yang membuat Nak Ayu ini tingkat kecemasan terhadap masalah ini mulai berkurang? Apa yang membuat hal tersebut? Yang membuat saya berpikir bahwa kecemasan saya itu berkurang karena saya sudah tahu, Bu, solusi dari permasalahan saya, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Oke, jadi karena Nak Ayu sudah tahu solusi yang perlu dilakukan, jadi hal ini membuat Nak Ayu sudah tidak terlalu cemas ya terhadap masalah ini. Oke, jadi kan sekarang Nak Ayu sudah tahu. Jadi saran Ibu, Nak Ayu bisa menuliskan di kertas sebagai bahan evaluasi Nak Ayu. Nanti bisa temui Ibu lagi minggu depan untuk melihat perkembangannya. Apakah sudah mengalami kemajuan atau belum? Seperti itu ya, Nak? Ya, Bu. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan, Nak? Atau ingin diceritakan kepada Ibu? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Oke, sudah tidak ada ya. Karena berhubung juga kita sudah hampir 45 menit melakukan konseling ini, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Oke, jadi jika Nak Ayu masih ingin atau masih ada masalah yang ingin diselesaikan, nanti bisa datang ke ruang konseling ini lagi, terus temui Ibu. Oke? Saya rasa saya
pamit ya Bu. Oke, nah hati-hati ya nak. Nih Bu.